Assalamualaikum para pemirsa sekalian. Kita sekarang memasuki bulan puasa. Bulan puasa seringkali menjadi masalah dalam menentukan masalah dengan makanan. Dan makanan bisa menjadi masalah besar juga selama kita berpuasa. Apa sih makanan yang sehat untuk orang yang sedang berpuasa? Dan berapa kali kita bisa makan? Sebanyak apa? Yuk kita ikuti yang satu ini. Bagi yang beriman, puasa sebetulnya menyehatkan. Pemirsa yang berbahagia, menjelang bulan Ramadan ini, saya ingin membahas sedikit tentang kondisi orang yang sedang berpuasa. Orang berpuasa bukan berarti dia betul-betul lemah, lesu, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam kondisi berpuasa, tentu saja badan kita mengalami dehidrasi, itu sudah pasti. Dan yang kedua, kita mengalami kelaparan. Jujur saja, pasti kita lapar. Nah, cuman masalahnya puasanya itu lalu menjadi lapar cepat sekali setelah sahur, atau kita bisa mempertahankan kadar gula rata-rata yang bisa dipertahankan untuk tidak terlalu tinggi ketika Anda sedang bersahur, atau begitu anjloknya sampai Anda betul-betul kehabisan tenaga sebelum berbuka. Banyak orang mengandaikan bahwa kalau seandainya kita berpuasa, kita kehilangan gula darah. Tapi tolong diingat, turunnya gula darah juga tidak secepat yang Anda bayangkan. Kalau Anda membayangkan turunnya begitu cepat dan merosot, maka itu tidak benar sama sekali. Sejak kita melakukan yang disebut dengan sahur, sampai dengan akhirnya kita berbuka, kita mempunyai kurang lebih durasi hampir 12 jam lamanya. Bahkan di beberapa negara bisa jadi puasa lebih daripada 12 jam menjelang waktu berbuka. Yang kejadian adalah gula darah kita juga turun dengan sangat lambat, tidak secepat yang Anda bayangkan. Dan apabila itu terjadi, maka ketika kita berbuka harus dengan cara yang agak sopan. Untuk berpuasa, sangatlah tidak sulit sebetulnya mengatur jadwal makan. Bayangkan jadwal Anda dibuat menjadi seperti ini. Yang disebut dengan sahur sebetulnya adalah sarapan yang kepagian. Bayangkan, pagi-pagi memang harus sarapan, bukan? Lalu kemudian takjil Anda atau menu buka puasa Anda adalah makan siang yang terlambat. Karena pekerjaan memang sedang banyak banget, terutama pekerjaan untuk beribadah, bukan? Lalu bagaimana pulang tarawih? Kita masih bisa makan malam. Jadi aturlah puasa Anda sedemikian rupa sehingga puasa kita menjadi sesuatu yang sangat indah, bukan hanya untuk perjalanan batin, juga untuk perjalanan fisik. Nah, bagaimana caranya kita menyiasati supaya ketika berpuasa sekaligus kita merasa kenyang, tetapi gula darah kita juga jinak. Jadi, jangan mulai menyetok berbagai macam tepung sekaligus ketika Anda bersahur. Mulailah dengan banyak sekali sayur justru. Sayur atau buah yang dikonsumsi dengan kondisi yang sebenarnya, artinya tidak dijus, tidak diolah, tidak dimasak, memberikan rasa kenyang yang jauh lebih lama. Bukan hanya itu, karena dia mempunyai serat yang tinggi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, maka mereka tidak akan mengeluarkan gula sekaligus dalam jumlah yang banyak. Tolong diingat sekali lagi, serat menghambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Jadi Anda tetap dipertahankan kondisi prima Anda, tetap merasa kenyang sekaligus juga bertenaga. Menjauhi larangan Tuhan. Banyak orang bertanya, betulkah puasa itu mempunyai efek yang dahsyat bagi kesehatan tubuh manusia? Sebetulnya, jujur ngomong, ya, sayangnya hanya dilakukan selama 1 tahun sekali ketika bulan Ramadan. Tapi lebih baik telat daripada tidak pernah sama sekali, bukan? Bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Dengan puasa, secara otomatis dalam 1 hari, kalori kita akan menjadi berkurang. Asupan kalori. Jadi kalau misalkan Anda terbiasa dengan 2000 kalori, tapi karena jadwal makan yang begitu ketat selama bulan puasa, dalam 1 hari jangan-jangan Anda hanya sanggup bisa menyelesaikan 1200 kalori saja. Nah, apa efeknya bagi tubuh dengan pengurangan asupan kalori? Efeknya adalah secara tidak langsung kita mengaktifkan satu buah gen yang sangat penting dalam tubuh kita, yang disebut dengan sirtuin gene atau gen sirtuin. Sirtuin adalah gen yang dikenal beberapa tahun yang lalu dan sempat membuat heboh
dunia anti-aging. Karena apa? Karena sirtuin adalah gen yang terdapat di dalam organel sel kita yang disebut sebagai mitokondria. Dan sirtuin ini hanya teraktivasi apabila asupan kalori kita betul-betul kita kurangi. Jadi dia hanya bisa diulik apabila kalori intake kita atau asupan kalori kita semakin menurun. Jadi sadarkah Anda, efek yang terbaik dari puasa adalah membuat Anda dan saya awet muda. Bukankah puasa itu memang selalu luar biasa? Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan.